المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأسراره في الدارين آمين. استمرار المقالة العاشرة. المقالة 11 قال أبو الفضل رحمه الله تعالى سمى الله كتابه بعشر أسماء قرآنا وفرقانا وكتابا وتنزيلا وهدى ونورا ورحمة وشفاء وروحا وذكرا. Makalah yang ke-11, Abu Fadl berkata rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah memberikan nama pada kitabnya dengan 10 macam nama, yaitu Al-Quran atau Quranan, kemudian Al-Furqan, kemudian Kitaban, Alkitab, kemudian Tanzilan, kemudian Hudan, wa Nuran, wa Rahmatan, wa Shifaan, wa Ruhan, wa Dhikran. Ada 10 macam di sini. Kemudian amal Quran wal Furqan wal Kitab wal Tanzil masyhurun. Jadi yang sering dijumpai oleh kita yaitu namanya Al-Quran, kemudian Al-Furqan, kemudian Al-Kitab, At-Tanzil yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu ada Quran, kemudian ada Furqan, Kitab, At-Tanzil, ma'rufun bainan nas. Wa ammal huda wan nur war rahmah wasyifa, ini seperti halnya yang sudah difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah diberikan atau didatangkan sebuah pelajaran dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat atau sebagai penyembuh apa yang ada di dalam dada, wa hudan, dan sebagai petunjuk pada manusia, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di yang tadi itu adalah hudan, sedang sekarang adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yaitu Allah mendatangkan yang namanya cahaya, yaitu apa? Kitabun mubin, yaitu kitab. Allah juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan juga Allah di sini mewahyukan kepada kamu ruhan. Ruhan di sini diartikan Al-Qur'an, min amrina, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amma dzikru, faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan nas. Wa anzalna, kami turunkan kepada kamu, yaitu adzikra, kamu ini kepada Nabi Muhammad ini, adzikra litubayyinan nas, yaitu memberikan penjelasan kepada manusia. Inilah 10 macam pada bab makalah yang ke-11 dari bab 10 nama, ya, yaitu nama-nama Al-Quran yang disebutkan oleh Abul Fadl rahimahullah ta'ala. Ini macam-macam dalam macam-macam nama Al-Quran. Tanya Ustaz,
Adapun nama Quran yang beredar seperti contohnya Quranul Karim, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, apa bedanya? Yang kedua, membaca tahfidz dengan hamil Quran itu tinggi mana tingkatannya? Untuk tingkatan ibadah hamil Quran dengan tahfidz Quran. Dan kita temukan nama-nama Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, itu adalah pengagungan terhadap Al-Quran. Tidak ada nama yang dibedakan, tapi yang disebutkan tetap Al-Quran. Pengagungannya di situ seperti Al-Karim, Al-Majid, apalagi itu ya, Al-Hamid, apa itu, Al-Quranul Azim, banyak sekali ya. Cuman depannya Al-Quran. Jadi itu pengagungan terhadap Al-Quran. Atau Hamil. Hamil ya, apa hamil ya? Itu yang pernah saya jumpai kemarin itu di Jombang itu, nama pondoknya itu Hamilul Quran apa ya biasanya. Nama pondoknya itu artinya di situ dia selalu membawa dan membaca Quran. Tidak ada gangguan, tidak ada suara-suara musik di sana, itu sepi. Nah, maksudnya terdengar suara Al-Quran lah tiap hari itu. Jadi alhamdulillah, walaupun lemah dalam hafalan, insya Allah ketika ada niat benar untuk menghafalkan Al-Quran gimana. Jadi tingkatannya ya nanti dijelaskan ya. Kalau tingkatannya saya nggak paham ini. Jadi yang saya dengar itu terkait dengan tingkatan orang yang memuliakan Al-Quran atau mengagungkan Al-Quran dan membaca dan memahami serta melaksanakan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, itu yang lebih tinggi. Pertanyaan yang pertama dari Abah tentang apa ya, Pak? Hafid dengan hamil. Oh, nama ya. Nama Al-Quran tadi memang ada 10 dikatakan oleh Abdul Fadl. Dikatakan oleh ulama kasratul asma li syarafil musamma. Kasratul asma, banyaknya nama, li syarafil musamma, menunjukkan mulianya barang yang diberi nama. Jadi semakin banyak benda itu diberi nama, berarti semakin mulia benda itu di hadapan orang lain. Contoh masuk akal kepada kita seperti saudara Mas Bagong, itu banyak julukannya. Bagong. Tuh, Magic, bengkel Magic, apalagi tukang las, tukang sembarang itu. Kalau banyak namanya berarti semakin bebannya itu kan ahli dalam segala profesi. Berarti mulia orang itu. Ada yang nggak kelihatan, tukang murabing gitu. Orang itu jadi orang lain. Semakin banyak julukannya, lakopnya, maka orang itu semakin mulia. Contoh lagi seseorang al-alim, al-allamah, al-fahamah, al-zahid, al-waro. Umpamanya itu dimiliki seseorang, orang itu semakin tinggi derajatnya. Al-wali, al-wasil, al-wusul. Orang itu banyak titelnya seperti itu, maka orang itu semakin banyak. Ada 99. Kasratul asma li syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang diberi nama. Allah itu banyaknya nama berapa? 99. Berarti sangat mulia Allah. 210 sampai baca adalah itu. Yasin, Toha, Mustafa Ahmad,
Al-Huda, banyak namanya. Jadi semakin banyak orang namanya maka akan semakin mulia. Dan hafid sebenarnya itu adalah istilah saja. Kalau tujuannya, maksudnya itu sama. Antara hafidul Quran, hamilul Quran sama. Artinya orang-orang yang sama menghafal Al-Quran. Tidak ada bedanya, cuma istilahnya lain. Tidak ada bedanya. Itu tidak nanggung-nanggung mimpinya. Kalau kita cuma mimpi ulama hebat ya. Mimpi Rasulullah hebat sekali ya. Ini yang dimimpikan oleh Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mujtahid, muridnya Imam Syafi'i, adalah mimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpinya sampai berapa? 99 kali. Mimpi Allah. Bagaimana melihat Allah ini? Sesuai dengan nama. Wala ainun ra'an wala udhunun sami'an wala khatana ala qalbi bashar, itu surga. Kalau Allah bagaimana? Di atasnya lagi. Mimpi Allah lagi, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, saya akan bertanya kepada Allah, bagaimana hukumnya orang yang baca Al-Quran tapi tidak paham artinya? Apakah dapat pahala? Benar, keesokan harinya mimpi Allah lagi yang ke-100. Bagaimana jawabannya? Tanya Imam Ahmad dengan pertanyaan itu, jawabannya Allah bagaimana? Orang yang baca Al-Quran paham atau tidak paham, maka orang itu akan tetap dapat pahala. Jadi menunjukkan besarnya pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Itu orang yang baca, mendengarkan saja dapat pahala, apalagi membaca. Mudah-mudahan kita selalu dapat taufik dan hidayah dari Allah, ingin selalu dan selalu membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu asyifa, adalah penyembuh dari segala macam penyakit zahir ataupun penyakit batin, lebih-lebih penyakit batin. Jadi kalau diperinci secara mendalam, nama satu saja asyifa ini luas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.